Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Bunda sehat, bahagia hari ini dan seterusnya. Jangan lupa berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan ceritanya. Kamu segini gigih demi Andrea, Ra. Sementara aku, apa yang udah aku lakukan? Aku gagal jadi suami, gagal jadi ayah, tapi tolong izinkan aku untuk memperbaiki semuanya. Berikan aku waktu buat benerin yang sudah salah ini. Ardian menatap jemari Aira yang menggenggam erat tangan Andrea. Dalam diamnya, Ardian hanya bisa duduk lagi di sofa menatap keduanya. Malam terus berjalan. Sesekali Ardian bangkit hanya untuk merapikan selimut di punggung Aira. Sementara di dalam dadanya berkecamuk, "Ra, aku tahu aku salah. Aku harap di masa depan hubungan kita bisa membaik dan aku bisa melepaskan masa kelamku ini. Aku janji, aku akan mempertahankan rumah tangga kita," ucap Ardian membatin. Waktu berlalu begitu cepat dan kini pagi sudah terlihat cerah. Sinar hangatnya jatuh di sela wajah Andrea yang masih terlelap. Tangan Aira tetap menggenggam tangan mungil Andrea erat. Namun pagi itu suasana sedikit berbeda. Ardian yang semalam hanya terdiam penuh penyesalan, kini terlihat bangkit dengan raut wajah yang tampak lebih segar. Dengan hati-hati ia menyiapkan sarapan untuk Aira di meja kecil ruang rawat. Sekotak bubur ayam hangat, segelas susu dan sepotong roti tawar sudah tertata rapi. Sesekali Ardian melirik ke arah Aira dan Andrea. Tangannya gemetar sedikit saat ia merapikan sendok dan tisu. Aira perlahan terjaga. Saat menoleh ke samping, Aira sedikit terkejut. "Selamat pagi, Ra. Apa tidurmu nyenyak?" Aira hanya diam, membenahi posisi duduknya. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, namun hal itu tetap tidak menutupi kecantikannya. "Kamu sedang apa, Mas?" tanya Aira. Ardian berdehem pelan, berusaha menutupi kegugupannya. "Sarapan, tadi malam makanmu sedikit banget kan? Ini bubur ayam hangat, ada susunya juga. Sama roti, dimakan semuanya, Ra. Kamu terlalu pucat. Aku yang siapin semuanya, biar kamu gak keluar kamar. Kamu harus makan, Ra. Kamu juga harus jaga badan. Andrea butuh kamu sehat." Aira menatap Ardian lama. "Kenapa Mas berubah tiba-tiba begini?" tanya Aira heran dengan sikap suaminya itu. Ardian menghela napas. "Karena aku sadar, Ra, kamu gak seharusnya sendirian kayak gini. Andrea butuh aku, kamu juga. Aku mau benerin semuanya, Ra. Mungkin gak bisa instan, tapi aku mau coba. Mulai dari hal kecil, kayak nyiapin sarapan buat kamu seperti pagi ini. Maaf ya, Ra, aku gak bisa seperti kamu yang kuat nahan sikap aku selama ini." Aira menarik napas panjang. Ia hanya menatap bubur itu. "Aku makan bukan karena kamu nyiapin. Aku makan karena aku gak mau jatuh sakit, Mas. Andrea cuma punya aku sekarang. Kamu juga jangan lupa makan. Terima kasih untuk sarapannya." Kalimat itu menohok dada Ardian. "Kalau kamu mau, aku yang suapin, biar kamu gak capek." Aira menatapnya sejenak. Ia tetap memilih memakan buburnya sendiri, suapan demi suapan. Dan di sela ruang rawat yang sunyi, Ardian hanya bisa berdoa dalam diam. "Aku sayang kamu, Ra," ucap Ardian membatin. Setelah perlahan menyuap bubur, Aira hanya duduk diam, menatap Andrea. Beberapa jam kemudian, Andrea mulai bergerak. "Mama, Papa, Mama di sini sayang. Mama sama Papa ada di sini untukmu." Dengan cepat, Ardian mendekat, membelai rambut Andrea dan mengecup kening putrinya. "Papa di sini juga. Papa gak kemana-mana. Papa akan temenin Andrea terus. Papa jangan pergi ya. Andrea mau Papa di sini terus sama Mama." Ardian terlihat menganggukkan kepalanya. "Iya sayang, Papa janji." Alaska muncul dengan berkas di tangan mengenakan jas putihnya. "Wah, putri cantik kita sudah bangun ya." "Iya Om Dokter." Alaska terkekeh pelan. Tapi sebelum sempat bicara lebih jauh, Ardian mendekat ke Aira. "Kamu duduk di sini aja, Ra, biar aku jagain Andrea." "Sama kamu," ucap Ardian. Sekilas senyum Alaska muncul, namun tatapannya tak bisa diartikan. "Baiklah kalau gitu Om Dokter titip Andrea sama Mama dan Papa ya. Hari ini Om Dokter cuma mau pastikan jadwal donor sumsum.
Kita pastikan kondisi Andrea siap. Nanti Om Dokter kabari detailnya. Aira terlihat ikut mengangguk pelan, sementara genggaman tangan Ardian di tangannya tetap erat. Ini istriku dan aku di sini untuknya. Entahlah, karena kejadian pembicaraan Alaska yang mengatakan ingin bicara santai dengan Aira, malah mengusik pikiran Ardian. Andrea sendiri hanya tersenyum kecil. Di ruang kerjanya yang tertata rapi, Alaska duduk di balik meja. Beberapa berkas rekam medis terbuka menunjukkan hasil lab Andrea yang terbaru. Jadi begini Aira. Ardian, kondisi Andrea memang harus segera dapat donor sumsum tulang belakang. Dari hasil tes kemarin, sumsum tulang belakang Aira sangat cocok, tapi jujur saja aku cukup khawatir. Kesehatanmu beberapa hari ini, kamu kelihatan kelelahan, makanya juga gak teratur. Kalau kamu memaksakan donor sekarang, resikonya ke tubuh kamu sendiri cukup besar. Aira terdiam, matanya hanya menunduk. Tiba-tiba pria itu meraih tangan Aira. Kalau gitu aku saja, Las. Aku mau diperiksa juga, siapa tahu sumsum tulang belakangku cocok buat Andrea. Aku gak mau Aira yang jadi pendonor kalau dia gak kuat. Baik, itu lebih bijak. Aku hargai niat kamu, Ardian. Sekarang gini, kalau kamu memang mau dicocokkan, kita harus ambil sampel darahmu dari hari ini juga. Kalau hasilnya cocok, kamu yang donor. Kalau enggak, Aira tetap jadi opsi utama. Senyum tipis Aira terlihat. Aku enggak apa-apa, Mas. Aku masih sanggup. Jangan, Ardian merepas jemari Aira. Suaranya terdengar pelan tapi tegas. Ra, cukup kamu urus Andrea aja. Kalau ada yang bisa aku lakukan, biar aku saja. Ini tanggung jawab aku juga, Aira. Kalau gitu, ayo sekarang ke lab. Semakin cepat kita dapat hasilnya, semakin baik untuk Andrea. Tunggu ya, demi Andrea, aku akan lakukan apapun, gumam Ardian. Pintu tertutup. Sementara di luar sana, Ardian akhirnya melangkah untuk pertama kalinya, benar-benar ingin melakukan sesuatu demi putrinya sendiri. Setelah Ardian dan Alaska keluar ruangan, Aira tetap duduk di kursi ruang konsultasi. Beberapa kali Dira masuk, menawarkan minum, memegang bahu Aira. Waktu terasa berjalan lambat. Tapi tetap saja di hatinya ada satu sisa harap. Bagaimana kalau keajaiban datang? Pintu ruangan itu perlahan terbuka. Tatapannya langsung ke arah Aira yang berdiri refleks. Gimana? Hasilnya gimana, Mas? Alaska menatap Aira dengan senyum tipis. Bukan Ardian yang menjawab. Hasilnya, Ardian cocok Aira. Tingkat kecocokannya lumayan tinggi. Ini kabar baik buat Andrea. Aira tertegun. Pria itu menatap Aira, langkahnya mendekat. Aku yang donor, Ra. Kamu gak usah takut lagi. Kamu bisa jaga Andrea tanpa harus nyakitin dirimu sendiri. Alaska melanjutkan ucapannya lagi. Nada itu profesional. Kita jadwalkan secepatnya. Lagi dan lagi Ardian merasa tak nyaman dengan ucapan Alaska yang mengingatkan Aira. Aira mendongak. Ardian mendekat, menatap, menangkup bahu Aira. Ini tanggung jawab aku, Ra. Aku janji akan ada buat kamu sama Andrea selalu. Ardian seperti memutus tatapan Alaska pada istrinya. Hari itu untuk pertama kalinya Aira merasakan sedikit beban beratnya berkurang. Waktu berlalu, lampu ruangan hanya redup. Suara infus menetes pelan. Aira duduk di tepi ranjang. Andrea membuka mata pelan. Bola matanya yang indah menatap wajah ibunya. Mama, kenapa Mama nangis lagi? Aira cepat-cepat menghapus sisa air mata. Enggak sayang, Mama enggak nangis kok. Kalau aku sembuh, Mama enggak boleh sedih lagi ya. Aku janji mau cepat sehat. Aira mengangguk. Iya sayang, Mama janji. Nanti kalau Andrea udah sehat, Mama sama Papa ajak Andrea main ke taman yang besar, mau? Mau es krim juga, Ma? Aira tertawa pelan. Boleh. Nanti Andrea boleh makan es krim, tapi gak banyak-banyak ya. Sekarang Andrea harus tetap kuat. Mama tidur di sini lagi ya? Jangan tinggalin Andrea sendirian. Iya sayang. Aira pelan menarik selimut Andrea, menepuk bahu kecil itu. Ia ingin Andrea tahu betapa besar cinta yang disiapkan dunia hanya untuknya. Pagi itu suasana ruang rawat Andrea lebih ramai dari biasanya. Di sudut ruangan, Alaska sibuk memeriksa berkas persetujuan. Papa, Mama, aku harus disuntik lagi ya? Iya sayang. Andrea mengangguk pelan. Tanyanya. Ardian tersenyum, mencoba menahan gugupnya. Iya, Papa juga disuntik. Papa mau kasih bagian badan Papa yang bagus.
biar Andrea cepat sehat lagi. Ucap Ardian. Andrea tertawa pelan. Papa kasih bagian apa? Tanyanya tertawa. Ardian mencubit pelan hidung putrinya. Cinta, sayang, bagian yang bikin Andrea tambah kuat. Ucap Ardian. Aira mencium kening Andrea, lalu bergeser ke sisi Ardian. Ia merapikan masker medis di tangan Ardian sambil berbisik. Mas yakin kan? Tanya Aira. Ardian mengangguk. Tangannya meraih tangan Aira, menggenggam erat. Yakin? Ini tanggung jawabku juga, Ra, demi Andrea. Ucap Ardian. Aleska mendekat, suara tegas tapi tenang. Aira, Ardian, sudah siap? Andrea akan kami bawa ke ruang operasi lebih dulu, baru nanti Ardian menyusul. Donor akan segera dilakukan hari ini juga. Ucap Aleska. Aira menatap Aleska, matanya berembun tapi ia balas mengangguk. Terima kasih, Aleska. Ucap Aira. Aleska menepuk bahu Aira pelan, lalu berjongkok menatap Andrea. Anak cantik, dokter janji ini gak lama ya. Setelah bangun nanti Andrea bisa peluk mama sama papa lagi. Ucap Aleska. Andrea mengangguk pelan. Andrea berbisik pada Aleska. Om dokter Aleska gak pergi jauh kan? Tanya Andrea. Aleska tertawa kecil. Enggak kok, om dokter di sini terus. Ayo, sekarang senyum dulu. Ucap Aleska. Andrea berusaha tersenyum meski matanya mulai berat. Perawat perlahan mendorong ranjang Andrea keluar. Aira menggenggam tangan Andrea sampai di depan pintu ruang operasi. Mama jangan kemana-mana ya, pintanya. Mama di sini, sayang. Mama tunggu Andrea sampai bangun lagi. Ucap Aira tersenyum. Perlahan pintu ruang operasi menutup. Aira berdiri terdiam, napasnya bergetar. Ardian menepuk punggung Aira, berusaha menenangkan. Kita kuat ya, Ra, Andrea pasti juga kuat. Ucap Ardian. Aira menatap Ardian. Kamu juga jaga diri. Jangan bikin Andrea kecewa, Mas. Ucap Aira. Ardian tersenyum tipis. Iya, demi kalian berdua. Balas Ardian. Aleska menoleh ke Ardian. Ardian, kamu ikut saya. Kita mulai persiapan sekarang. Ucap Aleska. Ardian meraih tangan Aira sekali lagi, meremasnya erat sebelum akhirnya melepas. Tunggu aku di sini. Doakan semuanya lancar, Aira. Ucap Ardian. Aira hanya mengangguk. Mas yang kuat. Ucap Aira. Ardian menatap Aira untuk terakhir kalinya sebelum berjalan mengikuti Aleska. Pintu tertutup dan Aira berdiri sendirian di koridor rumah sakit, menggenggam dadanya sendiri, menahan doa yang terus berulang di dalam hati. Ya Tuhan, lindungi mereka. Sembuhkan Andrea. Ucap Ardian. Suasana koridor rumah sakit terasa dingin. Aira duduk di kursi tunggu, kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan. Matanya tak lepas menatap pintu bertuliskan ruang operasi. Tak lama Aleska keluar lebih dulu, masih mengenakan pakaian medis, masker sudah diturunkan ke dagu. Aira langsung berdiri. Gimana? Andrea gimana? Mas Ardian gimana? Tanya Aira cemas. Aleska mengangkat kedua tangannya pelan, menenangkan. Tenang dulu, Aira. Operasinya berjalan lancar. Andrea masih ditangani tim anestesi. Sebentar lagi dipindahkan ke ruang pemulihan. Ucap Aleska. Mata Aira langsung berkaca-kaca, bahunya turun lega. Aleska menepuk bahu Aira. Andrea anak yang kuat. Ardian juga. Dia nggak banyak mengeluh sama sekali tadi. Ucap Aleska. Aira mengangguk pelan, masih menahan air mata. Aku mau lihat Mas Ardian. Dia udah sadar.
Tanya Aira. Aleska menunjuk ke arah pintu samping. Dia sudah di ruang observasi donor. Kamu bisa temui sekarang. Tapi pelan-pelan ya, dia masih agak lemas. Ucap Aleska. Aira hanya mengangguk cepat. Kakinya langsung melangkah menuju ruangan itu. Aleska mengiringi di belakangnya. Pintu dibuka perlahan. Ardian terbaring di ranjang, selang infus terpasang di tangan. Matanya pelan terbuka ketika mendengar suara langkah Aira. Ardian dengan suara serak dan lemah berucap. Ra, kamu udah lihat Andrea? Dia gimana? Tanya Ardian. Aira mendekat, duduk di pinggir ranjang. Jemarinya langsung membelai dahi Ardian yang berkeringat. Andrea baik-baik aja, Mas. Kata Aleska operasinya lancar. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Aira. Sedingin apapun ia pada suaminya, ia tetap peduli. Ardian menarik napas panjang, senyum lelah muncul di bibirnya. Gak apa-apa. Yang penting Andrea selamat. Aku gak apa-apa kok. Cuma agak nyeri dikit. Ucap Aleska. Aira menatap Ardian lama, matanya menitik air mata tanpa sadar. Terima kasih, Mas, udah mau lakuin ini buat Andrea. Ucap Aira. Ardian tertawa kecil, meski terdengar berat. Kok makasih? Itu anak kita, Ra, aku ayahnya. Harusnya aku yang terima kasih. Kamu udah jaga dia, udah jaga aku juga. Ucap Ardian. Aira menggeleng, menunduk. Jemarinya kini menggenggam tangan Ardian yang lemah. Aku cuma mau Andrea sehat. Udah itu aja. Kalau dia sembuh, aku rela, Mas. Mau gimana pun nantinya. Ucap Aira yang bisa melihat perjuangan suaminya. Ardian menarik tangan Aira lebih erat. Jangan ngomong gitu. Ra, aku mau perbaiki semuanya. Aku janji. Aku mau punya kesempatan lagi, ya? Ucap Ardian. Aira diam. Hanya tatapan matanya yang menjawab, masih buram oleh air mata. Aleska berdiri di ambang pintu, mendengar percakapan mereka. Ia hanya diam melihat saja. Namun detik berikutnya Aleska berucap. Aku gak mau ganggu, tapi Aira, Ardian harus banyak istirahat. Andrea juga sebentar lagi dipindah ke ruang rawat. Kalau mau, kalian bisa tunggu di sana bareng-bareng. Ucap Aleska. Aira menoleh, mengangguk. Iya, makasih ya, kamu udah banyak bantu kami. Ucap Aira. Aleska hanya mengangguk. Aku di sini dokter. Ra, aku bakal pantau Andrea sampai benar-benar stabil. Sekarang temenin Ardian dulu, biar dia nggak sendirian. Ucap Aleska. Ardian tertawa pelan mendengar Aleska. Iya, Las. Aku nurut kok, asal ada Aira di sini. Ucap Ardian terkekeh pelan sekali. Aira menarik napas, menahan senyum getir. Aku di sini. Aku nggak kemana-mana. Balas Aira. Di sisi ranjang putih itu, dua tangan yang saling menggenggam diam-diam saling menguatkan. Ada luka yang belum pulih, tapi ada harapan yang masih bertahan. Aleska sesekali melihat genggaman itu sebelum pergi. Andrea akhirnya dipindahkan ke ruang rawat. Di atas ranjangnya, selang infus masih menempel di tangan mungilnya. Di sisi ranjang, Aira duduk sambil menggenggam tangan Andrea, sedangkan Ardian duduk di kursi samping, mendekat ke sisi yang lain dengan keadaan sedikit lemah. Pelan-pelan, kelopak mata Andrea bergerak. Aira langsung membungkuk, bibirnya menempel di punggung tangan Andrea. Aira berbisik pelan. Sayang, bangun dulu. Buka matanya. Pinta Aira. Andrea membuka mata perlahan. Begitu melihat Aira, senyum tipis langsung muncul. Mama? Ucapnya. Iya, Mama di sini, sayang. Mama di sini terus. Ucap Airam. Andrea menoleh perlahan ke sisi lain. Matanya menemukan Ardian. Papa juga di sini. Ucapnya tersenyum senang.
Ardian meraih tangan mungil Andrea, diciumnya beberapa kali. Ardian menahan haru. "Papa di sini, sayang. Papa nggak kemana-mana," ucap Ardian. Andrea tersenyum, meski bibirnya masih pucat. "Aku mimpi papa mama duduk bareng di samping aku," ucap Andrea. Aira tertawa kecil, air matanya menetes juga. "Itu bukan mimpi, sayang. Papa mama beneran di sini kok," ucap Aira. Andrea menoleh pada Ardian. "Papa, nanti papa peluk aku kan?" tanya Andrea. Ardian mendekat, mengecup kening Andrea. "Papa peluk sekarang juga, Ulin?" tanya Ardian. Andrea mengangguk cepat. Ardian pun membungkuk pelan, memeluk putrinya dengan hati-hati. Aira ikut mengusap kepala Andrea, tangannya membelai rambut lembut anaknya itu. "Mama jangan nangis terus, nanti mama sakit kayak aku," ucap Andrea. Aira tertawa kecil di sela isaknya. "Iya, mama janji nggak nangis lagi. Mama kuat kok kalau kamu kuat," ucap Aira. Andrea menatap Ardian lagi, matanya berputar polos. Papa janji ya jangan pergi lama-lama lagi. Aku mau papa dan mama di sini terus," ucap Andrea. Ardian menatap Aira, lalu kembali ke Andrea. "Papa janji, sayang. Papa janji banget nggak ninggalin kamu lagi," ucap Ardian. Andrea menepuk pelan pipi Ardian dengan tangannya yang lemah. "Aku sayang papa, aku sayang mama. Nanti kalau aku udah sembuh, kita jalan-jalan bertiga ya," ucapnya dengan semangat walau bibirnya tetap pucat. Aira langsung mencium pipi Andrea. "Kita jalan-jalan kemana aja yang Andrea mau, sayang," ucap Aira cepat. Andrea mengingat. "Aku mau ke pantai, main pasir sama papa mama," lanjutnya. Ardian mengangguk cepat. "Deal! Nanti papa ajak Andrea sama mama ke pantai yang cantik banget," ucapnya. Andrea tampak menguap kecil. "Aku ngantuk lagi. Mama papa jangan pergi ya," pintanya. Aira menggenggam tangannya erat. "Mama di sini, papa juga di sini. Tidur yang nyenyak ya, sayang," ucap Andrea lagi. Andrea menutup mata perlahan, bibirnya masih tersenyum. Ardian menoleh ke arah Aira. Tatapannya penuh rasa bersalah, tapi juga ada harapan kecil di sana. "Terima kasih udah jaga Andrea sekuat ini, Ra," ucap Ardian. Aira menatap Ardian singkat, kemudian kembali ke Andrea. "Lakukan semuanya demi Andrea, Mas. Kita bertahan buat dia," ucap Aira. Ardian mengangguk kecil. Tangan mereka bertemu di atas selimut Andrea, saling menggenggam pelan, meski tak ada kata lagi. Yang tertinggal hanya harapan kecil. Semoga Andrea tetap kuat. Semoga mereka bisa belajar saling merawat luka. "Aku nggak tahu dengan takdir. Kita jalani aja, Mas," ucap Aira membatin seraya menatap wajah Ardian yang juga menatapnya. Bersambung. Bab ke-9. 1 minggu berlalu. Andrea tampak duduk di ranjang, mengenakan sweater kuning. Pipinya lebih segar, matanya berbinar lagi. Aira sibuk merapikan tas berisi pakaian Andrea, sementara Ardian membantu melipat selimut kecil milik Andrea. "Mama, hari ini kita beneran pulang?" tanyanya. Aira menoleh sambil tersenyum. "Iya, sayang. Kita pulang hari ini. Andrea udah kuat kan?" tanya Aira menatap wajah cantik milik putrinya itu. Andrea mengangguk cepat, pipinya menggembung. "Andrea udah kuat banget, Ma. Gak ada jarum suntik lagi kan, Ma?" tanyanya membuat perasaan Aira terusik. Nyatanya cukup lama bagi Andrea dirawat di rumah sakit dengan tangan yang terus terpasang infus setiap harinya. Ardian tertawa kecil mendekat. Dia duduk di pinggir ranjang Andrea.
Kemudian Ardian yang menjawab pertanyaan itu. Papa pastiin gak ada jarum suntik lagi kok. Papa udah bilang sama om dokter. Ucap Ardian. Andrea tersenyum lega. Papa, om dokter LSK itu ganteng. Aku suka. Bener kan, Ma? Tanyanya. Aira hanya tersenyum kecil-kecil, sedangkan Ardian mendelik pura-pura cemburu pada perkataan putrinya itu. Iya, dokter LSK baik banget, kan? Ardian menyelutuk sambil mencubit lembut hidung Andrea. Tapi tetap papa yang paling ganteng, kan? Tanya Ardian lagi. Andrea tertawa kecil layaknya anak kecil yang suka membuat papanya kesal sendiri. Ya, papa ganteng juga kok. Balasnya, Ardian bersama senyumnya mengecup puncak kepala Andrea. Sampai pada akhirnya terlihat Aira menutup tas Andrea lalu menatap Ardian. Mas, surat-suratnya udah beres kan? Kita nggak repot lagi nanti di administrasi? Tanya Aira. Udah, Ra, semua udah aku beresin. Tadi aku sengaja memanggil Karina buat bantu aku ngurus surat-surat kepulangan Andrea. Ucap Ardian. Aira sempat terdiam mendengar nama Karina. Tapi kali ini dia menarik napas pendek, memilih tidak berkomentar. Ardian cepat menangkap ekspresi Aira. Gak usah mikirin hal lain dulu. Yang penting sekarang kita bawa Andrea pulang. Kalau mau, nanti aku bisa cuti beberapa hari ke depan. Ucap Ardian mengerti pada raut wajah istrinya barusan. Aira menghela napas, kemudian mengangguk. Ya, aku gak mau Andrea sendirian di rumah. Kalau Mas mau di rumah, ya udah bagus. Ucap Aira. Andrea menepuk bahu Ardian manja. Papa sama aku di rumah lama-lama saja. Papa nemenin aku main tiap hari. Ucap Andrea. Ardian tertawa kecil, lalu mengusap rambut Andrea. Deal! Papa bakal temenin Andrea main. Papa juga bantu Mama di rumah nantinya. Ucap Ardian terdengar begitu yakin. Aira memandang Ardian sekilas. Senyum tipisnya terbit. Tidak lagi sedingin dulu. Kalau Mas bantu di rumah, aku juga nggak keberatan. Timpal Aira. Andrea menggenggam tangan Aira. Mama juga istirahat nanti di rumah. Mama jangan kerja terus ya. Biar papa aja. Kekeh anak itu. Aira membelai pipi Andrea. Iya, sayang. Mama janji istirahat juga. Kita sama-sama sehat ya. Balas Aira gemas pada putri kecilnya itu. Ardian berdiri, meraih koper milik Andrea. Ayo, kita siap-siap ke mobil. Ucap Ardian. Andrea langsung merentangkan tangan. Papa gendong. Ucap Andrea dengan manja. Ardian tertawa, membungkuk meraih Andrea dan menggendongnya. Siap, putrinya papa. Balas Ardian. Aira merapikan sedikit sisa barang sambil melihat pemandangan di depannya. Ada senyum yang tipis di bibirnya, seolah ia membiarkan hatinya tenang untuk sementara. Kita pulang ya, sayang. Rumah kita nungguin kita. Ucap Ardian gemas dengan tingkah putrinya itu. Andrea mengangguk sambil memeluk leher Ardian erat. Iya, Pak. Pulang sama Mama dan Papa. Lanjutnya lagi. Andrea duduk di jok tengah dengan kursi khusus anak. Pipinya bersandar di bahu Aira. Sedangkan Ardian menyetir pelan. Sesekali menoleh ke kaca spion tengah memandangi putri kecilnya yang tampak ceria walau masih sedikit pucat. Mama, kalau udah di rumah aku boleh makan es krim nggak? Tanyanya membuka percakapan. Aira tersenyum, merapikan anak rambut milik Andrea. Nggak boleh banyak-banyak ya, sayang. Dokter Aleska bilang Andrea nggak boleh makan yang dingin dulu. Ucap Aira dengan senyum yang masih terukir di bibirnya. Andrea menunduk pelan. Tapi boleh dikit kan? Tanyanya lagi. Ardian tertawa kecil mendengar rengekan anaknya. Papa beliin es krim kecil aja. Janji nggak boleh banyak. Deal?
Balas Ardian memberi tanggapan atas pertanyaan dari Andrea. Andrea langsung bersorak kecil. Deal. Tapi papa nanti yang temenin aku makan es krimnya. Ucap Andrea. Aira tertawa pelan melihat Ardian melalui kaca spion. Kalau papa kebanyakan makan es krim nanti sakit perut loh. Ucap Aira senang ketika melihat putrinya bisa tersenyum lagi. Gak apa-apa deh, yang penting Andrea seneng. Balas Ardian. Percakapan mereka selesai ketika Andrea memeluk lengan milik Aira. Perlahan anaknya itu mengantuk dan tertidur di sisi Aira dengan nyaman. Mobil melaju pelan membelah jalanan siang itu. Aira meraih tangan Andrea, menggenggamnya erat. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Ardian yang tampak fokus menyetir. Aira nyaris seperti berbisik ketika berucap pada Ardian. Makasih, Mas. Ucap Aira. Ardian menoleh sedikit, keningnya berkerut. Kenapa tiba-tiba makasih? Tanya Ardian heran. Karena Mas udah mau donorin sumsum buat Andrea. Ucap Aira. Ardian hanya mengangguk, ia membalas dengan nada lirih. Aku mau ngelakuin apapun buat kalian berdua, Ra. Balas Ardian. Aira malah tak memberi tanggapan apapun saat mendengar apa yang dikatakan oleh Ardian barusan. Suasana di rumah, sore hari. Pintu rumah terbuka. Aira menggendong tas Andrea, sedangkan Ardian menuntun Andrea yang melangkah pelan melewati ruang tamu. Andrea menatap sekeliling rumah dengan mata berbinar. Rumahnya wangi, ucap Andrea. Aira tersenyum. Iya, kan rumahnya nunggu Andrea pulang. Balas Aira. Ardian mematikan AC, lalu meletakkan koper di pojok ruang tamu. Ia berjalan mendekat ke Aira dan Andrea. Kamu mau istirahat di kamar, Ra? Biar aku bikin teh atau susu. Ucap Ardian menawarkan sesuatu pada istrinya itu. Aira mengangguk pelan. Aku mau nyiapin kamar Andrea dulu, Mas. Andrea tidur sama mama papa ya malam ini? Ucap Aira menolehkan kepalanya ke arah Andrea. Andrea langsung meraih tangan Ardian setelah memberi anggukan pada Aira. Aku mau di tengah, papa mama di kanan kiri. Pintanya dengan manja. Ardian tertawa, mengusap rambut Andrea dengan gerakan lembut. Siap, sayang. Balas Ardian. Mereka bertiga berjalan ke kamar. Di sana Aira merapikan kasur, sedangkan Andrea memeluk boneka kelincinya. Ardian berdiri di samping, menatap dua orang yang paling ia sayang. Andrea mulai berucap sesuatu, ucapan itu tentu saja permintaan. Mama, besok bikin pancake ya? Boleh nggak, Ma? Tanyanya. Aira menoleh ke Ardian. Boleh saja kalau Andrea memang mau. Ucap Aira. Andrea tersenyum lagi. Nanti papa yang bantu mama. Aku juga bakal bantu mama. Ucap Andrea bersemangat. Apapun yang dibuat oleh Aira adalah kesukaan untuk Andrea. Ardian mengangguk cepat. Siap. Pokoknya selama Andrea seneng, maka papa akan nurut. Ucap Ardian. Andrea tertawa senang, lalu merangkak naik ke kasur. Ih, rumah kita ramai lagi. Ucapnya bahagia melihat orang tuanya tampak akur. Aira hanya menatap Andrea dan Ardian bergantian, lalu menunduk dengan senyum tipis. Setidaknya hari ini, rumah mereka kembali utuh seperti dulu. Malam itu, lampu kamar Andrea redup, hanya lampu tidur berbentuk kelinci yang memancarkan cahaya. Andrea terlelap di tengah ranjang. Diapit Aira dan Ardian di kanan kirinya seperti keinginannya sejak siang. Aira berbaring miring, wajahnya menghadap Andrea. Jemarinya pelan membelai rambut halus anaknya, sementara Ardian duduk bersandar di sandaran ranjang, menatap dua orang yang paling ia cintai. Ardian bersuara dengan pelan. Aku bersyukur Andrea udah di rumah lagi bersama dengan kalian, Ra. Ucap Ardian.
Aira menoleh perlahan ke arah Ardian. Iya mas, aku juga. Balas Aira. Ardian menunduk, tangannya perlahan meraih tangan Aira yang berada di atas selimut. Ra, aku tahu aku banyak salah, tapi aku mau kita benar-benar mulai lagi dari awal. Ucap Ardian. Aira menghela napas, matanya kembali menatap wajah Andrea. Kalau mas mau buktiin, buktikan aja perlahan. Aku nggak minta banyak. Aku cuma mau kamu tetap ada buat Andrea. Balas Aira. Ardian mengangguk pelan, genggamannya mengerat. Aku janji, aku bakal jadi ayah dan suami yang gak akan bikin kamu ngerasa sendiri lagi. Maaf kalau selama ini sikapku kurang baik sama kamu. Ucap Ardian. Aira tidak menjawab, hanya menatap Ardian sebentar. Lalu setelahnya Aira mulai menanggapi. Kita lihat nanti, mas. Balas Aira. Beberapa detik keheningan merayap. Ardian membetulkan selimut Andrea yang sempat bergeser. Bocah kecil itu terlelap dengan napas teratur. Ardian melirik Aira. Kamu capek? Kalau mau kamu bisa pindah ke kamar biar aku di sini nemenin Andrea. Ucap Ardian. Aira menggeleng cepat. Aku di sini aja. Andrea pasti nyari aku kalau kebangun. Ucap Aira. Ardian tersenyum tipis. Ia pun beringsut turun dari sandaran ranjang, berbaring di samping Andrea. Wajahnya menghadap Aira. Hanya Andrea yang memisahkan jarak mereka. Boleh aku pegang tangan kamu? Tanya Ardian meminta izin. Aira memejamkan mata sejenak, lalu pelan-pelan menjawab lirih. Pegang tangan Andrea aja, mas. Dia lebih butuh kamu sekarang. Ucap Aira. Ardian mengangguk. Tangannya beralih meraih jemari kecil Andrea, menggenggamnya dengan hangat. Perlahan Aira pun menutup mata, membiarkan kehangatan sesaat itu menenangkan resah di dadanya. Beberapa menit kemudian, suara napas teratur Ardian ikut terdengar. Malam itu, meski di antara rasa kecewa yang masih menggantung, setidaknya keluarga kecil itu berbaring di atap yang sama, di ranjang yang sama, dengan doa yang sama. Mereka hanya ingin Andrea tetap sehat. Pagi hari di meja makan, suasana ruang makan terasa hangat. Aira sibuk menuangkan susu ke gelas Andrea, sementara Ardian merapikan piring bekas roti panggang. Andrea duduk di kursinya sambil mengunyah pelan. Kakinya menggantung sambil sesekali menendang-nendang ringan. Anak itu kembali ceria. Mama, besok aku udah boleh main sama teman-teman kan? Tanyanya. Aira tersenyum lembut, membelai pipi putrinya. Kalau kamu makin sehat, boleh. Tapi sekarang harus nurut sama mama dulu. Makan sayurnya, ya? Ucap Aira. Iya, Ma, tapi wortelnya nggak enak, Ma. Ucap Andrea. Ardian tersenyum kecil, lalu mencubit pelam pipi Andrea gemas. Ardian. Nggak boleh pilih-pilih. Biar matanya sehat kayak papa yang suka makan wortel. Ucap Aira. Andrea cemberut kecil, tapi tetap membuka mulut saat Aira menyuapi sisa wortel di piringnya. Suasana benar-benar seperti keluarga harmonis. Sesekali tawa kecil terdengar. Setelah sarapan, Aira berdiri mengambil cangkir kopi untuk Ardian. Saat itulah ponsel Ardian yang tergeletak di meja bergetar. Layar menampilkan nama Karina. Aira menatap sekilas, lalu menaruh cangkir kopi di depan Ardian. Tumben Karina menelponmu, Mas. Biasanya kan gak pernah ada panggilan Karina sepagi ini. Ucap Aira. Ardian tertegun, tatapannya cepat beralih ke layar ponsel yang masih bergetar. Tangannya refleks meraih ponsel, wajahnya berubah gugup. Ardian dengan segera mengatur napas, ia mencoba tersenyum kikuk. Oh itu, Karina cuma mau laporan soal kerjaan di kantor. Ra, biasalah, dia kan sering bingung kalau aku nggak di kantor. Ucap Ardian. Aira hanya mengangguk kecil, matanya menatap Ardian sejenak,
kemudian mengalihkan pandangan ke arah Andrea yang sibuk merapikan sendok garpu. "Iya, kerjaannya sampai sepagi ini," ucap Aira. Andrea tiba-tiba berdiri, memeluk perut Aira dengan sangat manja. "Mama, aku mau duduk di pangkuan Mama lagi," ucapnya. Aira langsung mengangkat Andrea ke pangkuannya, mencium pipi putrinya berkali-kali sambil berusaha menahan gelisah di dadanya. Putri tunggal mereka itu memang sangat manja pada orang tuanya. Ardian hanya menatap Aira, jemarinya memainkan ponsel yang baru saja diletakkannya terbalik di atas meja. Panggilan Karina tidak dijawabnya sama sekali, tapi hatinya berdegup tak karuan. Ardian mencoba mencairkan suasana, ia berucap dengan suara yang pelan. "Aku berangkat agak siang nanti. Aku rasa ada pekerjaan yang harus aku urus sebentar, tapi aku akan nemenin kalian dulu," ucap Ardian. Aira tidak menjawab. Tatapannya hanya tertuju pada Andrea yang duduk di pangkuannya. Kenyataannya ucapan Ardian kembali jadi omong kosong, tidak ada cuti. Di dalam otak Ardian hanya ada pekerjaan. Siang itu Ardian benar-benar berangkat ke kantor. Suasana ruang kerja Ardian terasa tegang. Ardian berdiri membelakangi meja kerjanya, menatap tajam ke arah Karina yang berdiri di dekat pintu. Pintu sudah ditutup rapat, hanya mereka berdua di ruangan itu. Ardian mendengus, melempar map berisi dokumen ke atas meja dengan sedikit kasar. "Karina, aku udah bilang kan, jangan pernah telepon aku di rumah. Apalagi sepagi itu. Kamu pikir aku nggak punya keluarga?" Marah Ardian. Karina mendekat perlahan, senyum tipis masih mengembang di bibirnya. "Saya cuma kangen, Pak. Saya pengen dengar suara Bapak sebentar aja. Lagian saya kangen banget, udah lama kita nggak ketemu di luar kantor," ucapnya dengan nada yang manja. Ardian berdecak, menoleh ke samping, berusaha menghindari tatapan Karina yang semakin mendekat. "Karina, cukup. Jangan bikin masalah lagi. Aku lagi nggak mau ribet. Kamu bikin aku dicurigain sama Aira. Kalau sampai dia tahu, kamu mau tanggung jawab," ucap Ardian ketus. Alih-alih mundur, Karina justru semakin mendekat. Tangannya terulur, meraih lengan Ardian, lalu tanpa ragu Karina menempelkan kepalanya di dada Ardian. "Saya kangen, Pak. Saya rindu banget sama Bapak. Saya nggak mau cuma ketemu di kantor. Saya mau Bapak temenin saya lagi, seperti biasanya," ucap Karina mulai banyak menuntut. Ardian menegakkan rahangnya, menahan diri. Tangannya sempat terangkat, hendak melepaskan Karina. Tapi Karina lebih dulu memeluk pinggang Ardian erat-erat. Wanginya menempel di kemeja kerja Ardian. "Saya janji, saya nggak bakal nelpon lagi kalau Bapak mau temuin saya malam ini. Kita makan di luar, ya? Sebentar aja, Pak, saya butuh Bapak," ucap Karina. Ardian memejamkan mata sejenak, dadanya naik turun menahan emosi bercampur godaan. "Karina, jangan kayak gini. Aku lagi ribet, Andrea juga baru pulang dari rumah sakit. Aku nggak mau tambah masalah," ucap Ardian. Karina mendongak, menatap mata Ardian dari jarak dekat. "Saya rela kok jadi masalah kecil Bapak, asal Bapak tetap sama saya. Bapak juga nggak bisa bohong kan? Bapak butuh saya juga," ucapnya tak berhenti untuk membujuk Ardian. Tangan Karina bergerak membelai dada Ardian, sementara Ardian terdiam, pikirannya bergejolak. Wajahnya tegang, tapi ia tidak segera mendorong Karina. Di ruang kerja Ardian, suasana yang makin panas. Ardian menggenggam pergelangan tangan Karina, mencoba melepaskan pelukan perempuan itu dari pinggangnya. Napas Ardian terdengar berat. Ardian berusaha tegas. "Karina, cukup. Aku nggak mau. Jangan bikin aku nyesel lagi," kesal Ardian. Tapi Karina sama sekali tak gentar. Ia justru mendekat lebih dalam, kepalanya menempel di dada Ardian. Suaranya bergetar penuh rayuan. "Pak, saya cuma mau sama Bapak. Saya kangen banget.
Masa Bapak tega mengabaikan saya? Saya udah nurut semua maunya Bapak. Ucap Karina. Karina mendongak. Jaraknya terlalu dekat. Bibirnya nyaris menempel ke rahang Ardian. Satu tangannya kini meremas dada Ardian. Tangan lainnya naik meremas kerah kemeja Ardian. Karina berbisik genit. Sebentar aja, Pak. Saya janji. Saya butuh Bapak. Bapak juga butuh Ayah kan? Ucap Karina lagi. Ardian memejamkan mata, rahangnya menegang. Ia masih berusaha menolak, tapi detak jantungnya berdegup kencang. Pikirannya kembali kacau. Wajah Aira, Andrea, semua berkelebat, tapi rayuan Karina menggerus semuanya. Ardian berbisik, ragu. Kamu tuh bikin aku. Karina, cukup. Aku udah janji sama Aira mau berubah. Ucap Ardian mulai menolak. Karina justru tersenyum, tangannya beralih membelai tengkuk Ardian. Bibirnya bergerak mencium pelan rahang Ardian. Karina dengan manja berbisik di antara kecupan. Bapak nggak akan nyesel kok. Saya janji. Saya sayang banget sama Bapak. Bapak tahu kan? Tanyanya. Ardian nyaris runtuh. Tubuhnya merespons meski otaknya menolak. Karina menarik wajah Ardian, menempelkan bibirnya. Awalnya Ardian hanya diam, tapi Karina terlalu pandai merayu. Ciuman itu semakin dalam, semakin dalam. Sampai Ardian menahan tengkuk Karina, membalas ciumannya, pasrah dengan godaan yang membutakan logikanya. Keduanya makin tenggelam di ruangan yang terkunci rapat itu. Ardian menekan tubuh Karina ke dinding, napas mereka memburu. Seolah Ardian lupa bahwa di rumah ada Aira yang sedang percaya padanya lagi. Sekali lagi, Ardian jatuh di lubang yang sama, membiarkan dirinya larut dalam pelukan Karina, menukar penyesalan dengan hasrat sementara. Di ruang keluarga, rumah keluarga Naraga, Andrea duduk di atas karpet biru, dikelilingi balok-balok warna-warni. Tangan mungilnya menumpuk balok dengan susah payah, sementara Aira duduk bersila di sampingnya, sesekali membantu agar balok-balok itu tak roboh. Suara pintu utama terdengar dibuka pelan. Dirga Naraga dan Elaina Saskia masuk bersama, mereka berdua datang untuk bertamu. Begitu melihat Andrea, senyum Dirga mengembang. Ia melepas sepatunya, melangkah mendekat. Andrea sayang, Opa datang. Kamu lagi bikin apa sayang? Tanya Dirga. Andrea menoleh cepat, senyumnya cerah. Opa, ini istana. Aku bikin istana sama Mama. Ucapnya membalas dengan suara penuh semangat. Dirga tertawa kecil, berjongkok di dekat cucunya. Elaina duduk di sofa, menatap Aira lama. Elaina dengan raut wajah datar, tapi suaranya melembut. Kamu belum sempat istirahat ya Aira? Dari kemarin Mama dengar kamu terus sama Andrea. Kamu gak capek? Tanya Elaina kini bisa bersuara lembut terhadap menantunya itu. Aira menggeleng pelan, tetap tersenyum sopan. Gak apa-apa, Ma. Andrea senang kalau aku di sampingnya. Selama Andrea senang, aku juga senang. Ucap Aira. Dirga menepuk bahu Aira pelan, lalu menatap wajah istrinya seolah meminta Elaina sedikit melunak. Aira ini memang luar biasa. Andrea butuh kamu, Aira. Tapi kamu juga harus ingat istirahat. Kalau kamu jatuh sakit, siapa yang jagain Andrea? Ucap Dirga. Andrea menoleh pada Opa dan Omanya, kemudian memeluk pinggang Aira manja. Mama nggak boleh sakit. Mama harus main sama Andrea terus. Oma juga main ya. Ucapnya. Elaina tersenyum tipis mendengar rengekan cucunya. Ia mendekat ke Andrea, menepuk kepala anak kecil itu. Mama senang lihat kamu kuat, Aira. Andrea butuh kamu. Ardian juga butuh kamu. Ucap Elaina pada Aira. Mendengar itu, dada Aira terasa mengencang, tapi ia tetap menjawab dengan anggukan kecil. Iya, Ma, Aira kuat. Yang penting Andrea sehat. Ucap Aira.
Andrea meraih tangan Aira, mencium punggung tangan ibunya dengan bibir mungilnya. Mama jangan kemana-mana ya. Opa, Oma, Mama harus di sini terus sama Andrea. Ucap Andrea dengan raut wajah yang menggemaskan. Dirga tertawa kecil, menepuk pipi Andrea lembut. Iya, sayang. Mama di sini terus sama Andrea. Opa sama Oma juga di sini kok. Ucapnya. Elaina menarik napas pelan, menatap Dirga lalu kembali pada Aira. Elaina dengan suara rendah mulai berucap. Kalau ada apa-apa, bilang sama Mama sama Papa juga ya, Ra. Jangan tanggung semuanya sendirian lagi. Ucap Elaina. Aira mengangguk pelan, senyum tipisnya tak lepas meski matanya sedikit berkaca. Iya, Ma, makasih. Pak, Ma, Aira nggak akan lupa. Ucap Aira. Suasana itu tampak hangat, meski jauh di dalam hati Aira, ia masih berjuang dengan luka yang belum sembuh. Ini tentang dirinya dan suaminya. Di perusahaan keluarga Naraga. Suasana kantor sudah mulai sepi, langit di luar jendela berwarna jingga, menandakan sore berganti hampir malam. Ardian merapikan berkas-berkas di mejanya, niatnya hanya satu, pulang. Langkah terdengar cepat mendekat. Karina sudah berdiri di samping meja Ardian, tangannya langsung menahan pergelangan tangan pria itu. Bapak mau pulang? Kenapa nggak nginap di apartemen saya aja malam ini? Bapak bisa bilang ke Bu Aira kalau Bapak ada urusan pekerjaan mendesak. Saya kangen sama Bapak. Ucap Karina mulai tak tahu diri. Ardian menarik napas berat, menatap Karina sebentar, lalu melepaskan tangannya perlahan. Ardian berusaha untuk bisa tegas. Karina, aku nggak bisa. Andrea lagi butuh aku. Aira juga. Sudah cukup, aku mau pulang. Ucap Ardian. Karina makin mendekat, matanya berkaca-kaca, suaranya menekan kecewa. Tapi saya juga butuh Bapak. Bapak janji nggak akan ninggalin saya. Kita udah sejauh ini, Pak. Saya harus apa? Diam aja nunggu Bapak terus? Saya nggak mau cuma jadi rahasia. Ucapnya lagi-lagi dengan nada menuntut. Ardian menatap Karina, sorot matanya penuh rasa bersalah. Ia memalingkan pandangannya, menarik napas panjang. Karina, jangan bikin semuanya makin rumit. Andrea lagi butuh aku. Kamu juga tahu keadaannya kan? Ucap Ardian kesal dan frustasi di waktu bersamaan. Karina menunduk, jemarinya lemas melepaskan cengkeraman di tangan Ardian. Jadi saya cuma pelarian Bapak? Gitu? Bapak nggak pernah serius sama saya? Tanyanya. Ardian terdiam, menunduk, lalu meraih jasnya di sandaran kursi. Aku harus pulang. Ucap Ardian. Tanpa menunggu Karina bicara lagi, Ardian berjalan keluar ruangan, meninggalkan Karina berdiri diam dengan mata memerah dan dada sesak di antara meja-meja kantor yang mulai kosong. Padahal tanpa harus Karina bertanya, wanita itu sudah tahu jawabannya. Ardian hanya datang karena ia merasa bosan dengan apa yang ia jalani selama ini. Nyatanya cintanya tetap bertahan pada istrinya sendiri. Dengan kata lain, Karina hanyalah mainan dikala Ardian bosan. Suasana rumah tampak hangat. Andrea sedang tertidur di ruang keluarga, dikelilingi mainan kecilnya. Aira duduk di sisi putrinya, merapikan selimut tipis di dada Andrea sambil membenahi beberapa mainan ke keranjang. Pintu rumah terbuka. Ardian masuk dengan langkah pelan. Pandangan matanya langsung tertuju pada Aira yang menoleh cepat, menatap suaminya pulang dengan sorot datar tapi tetap sopan. Mas pulang? Sapa Aira. Ardian mengangguk, menatap wajah istrinya yang pucat lelah namun tetap cantik di matanya. Ardian mendekat, melepas jas kerjanya lalu duduk di sisi Andrea. Tangannya mengelus kepala putri kecilnya yang terlelap. Iya, maaf ya Ra, tadi banyak banget kerjaan di kantor, makanya aku baru pulang. Apa Andrea tidur nyenyak? Tanya Ardian. Tadi main cukup lama,
Baru saja tidur. Mas udah makan? Balas Aira lagi. Ardian gelagapan sebentar, lalu menggeleng. Belum. Nanti aku makan di dapur. Kamu sendiri udah makan, Ra? Tanya Ardian. Aira berdiri, merapikan mainan yang tersisa. Aku udah makan sama Andrea. Kalau mau makan aku panasin dulu. Ucap Aira. Ardian menahan tangan Aira. Ra, duduk sini dulu. Temenin aku sebentar. Ucap Ardian. Aira menatap tangan Ardian yang menggenggam pergelangan tangannya. Perlahan ia duduk lagi di sisi Ardian, menjaga jarak. Kenapa, Mas? Tanya Aira. Ardian menghela napas, menatap wajah Aira lama-lama. Suaranya terdengar kecil. Aku mau bilang makasih. Kamu udah jaga Andrea. Kamu udah kuat banget, Ra. Aku nyusahin kamu dalam banyak hal. Aku. Aira memotong ucapan itu dengan cepat. Aku jagain Andrea karena dia anakku, Mas. Gak usah makasih. Udah kewajiban seorang ibu. Ucap Aira. Ardian menunduk, keningnya menempel ke punggung tangan Aira yang dingin. Ardian. Aku nyesel, Ra, beneran. Aku mau benerin semuanya. Aira menarik tangannya lalu berdiri. Mas, udah malam. Kalau mau makan, makanlah. Aku mau pindahin Andrea ke kamar. Ucap Aira menyudahi pembicaraan itu. Perlahan Aira membungkuk, menggendong Andrea yang terlelap, lalu berjalan ke arah kamar putrinya tanpa lagi menoleh ke arah Ardian. Ardian terdiam di ruang keluarga, menatap langkah Aira yang menjauh. Dada Ardian terasa sesak, semua ucapan Karina, dosa lamanya, dan punggung Aira yang dingin berkecamuk di kepalanya. Aira perlahan membaringkan Andrea di ranjang mungilnya yang dipenuhi boneka. Anak kecil itu menggeliat sebentar, matanya setengah terbuka. Mama, Papa mana? Tanyanya dengan posisi yang sangat mengantuk. Aira tersenyum kecil, menatap wajah Andrea sambil memenahi letak selimut. Papa di luar, sayang. Andrea tidur lagi ya, biar cepat sembuh. Ucap Aira. Andrea menggenggam jari Aira, matanya mulai memejam lagi. Mama gak pergi kan? Tanyanya. Aira mengecup kening Andrea penuh kasih. Aira. Mama di sini, sayang. Mama gak akan pergi. Mama janji. Ucap Aira. Andrea hanya bergumam pelan sebelum benar-benar terlelap lagi. Aira tetap duduk di sisi ranjang, menatap wajah putrinya dengan mata berkaca. Tangannya masih menggenggam tangan kecil Andrea erat sekali. Perlahan pintu kamar berdiri terbuka. Ardian berdiri di ambang pintu, menyandarkan bahunya. Tatapan matanya menatap Aira yang sedang memandangi Andrea penuh kasih. Aku bantu pindahin baju Andrea ke lemari ya, Ra? Ucap Ardian tiba-tiba menawarkan bantuan. Aira tak menoleh. Ia hanya membenahi rambut Andrea yang menutupi pipinya. Gak usah, Mas. Aku bisa sendiri nanti. Kamu juga baru pulang kerja. Aku tahu kalau kamu capek. Ucap Aira. Ardian masuk, duduk di kursi dekat ranjang Andrea. Hening sejenak. Ardian menatap Aira dalam-dalam, seolah ingin bicara banyak hal. Tapi Aira tetap menunduk menatap Andrea. Aku mau tebus salahku, Ra. Walau kamu udah dingin banget sama aku, tapi biarin aku tetap di sini buat kalian berdua. Ucap Ardian. Aira hanya bisa mengatur napasnya, menahan lelah di wajahnya itu. Aku gak apa-apa kok, Mas. Aku cuma capek. Udah tidur aja, Mas. Besok pagi Andrea pasti nyari papanya lagi. Kita harus tetap menjalani kehidupan ini, asal bisa melihat putri kita tersenyum. Ucap Aira. Ardian terdiam, kepalanya menunduk. Ia mengangguk pelan, menatap wajah Andrea yang tertidur dengan napas teratur. Dengan pelan Ardian membungkuk, mengecup kening putrinya. Kemudian tanpa kata,
Ardian berdiri dan keluar kamar. Sedangkan Aira tetap duduk di sana, jari tangannya membelai rambut Andrea. Entah mengapa Aira merasa sesak di dadanya. Keesokan paginya, matahari menembus tirai jendela, menyinari meja makan tempat Aira sibuk menuangkan susu ke gelas Andrea. Andrea sudah rapi dengan seragam sekolahnya, rambutnya diikat dua, senyum manis mengembang di bibir mungilnya. "Mama, nanti Opa sama Oma jemput aku nggak?" tanya Andrea. Aira tersenyum kecil sambil merapikan kerah seragam Andrea. "Hari ini Papa yang jemput, sayang. Opa sama Oma sibuk. Senang nggak diantar Papa sekolahan?" tanya Aira. Andrea menoleh ke Ardian yang duduk di sebelahnya, sedang merapikan tas kecil Andrea. "Papa beneran mau antar jemput Andrea? Janji ya?" ucapnya cepat. Ardian tertawa kecil, mengusap pipi Andrea. "Janji, putri Papa. Papa antar sekolah. Jemput juga," balas Ardian. Andrea mengangguk cepat, pipinya merona senang. "Yay, aku mau Papa yang anterin terus," ucap Andrea. Aira tersenyum tipis, menatap Andrea dengan sorot mata yang hangat meski ada sedikit bayangan lelah di sana. Ardian mencuri pandang ke arah Aira, menatap istrinya dengan sorot lembut. Ardian berusaha mendekat. "Ra, kamu udah makan? Mau aku ambilin roti lagi?" tawar Ardian. Aira menggeleng pelan, meneguk teh di depannya. "Udah cukup, Mas. Mas aja makan yang banyak, nanti antar Andrea. Jangan telat," ucap Aira dengan senyum kecil untuk ikut bahagia atas kesenangan putrinya itu. Ardian terdiam sebentar, mengusap pundak Andrea lalu menoleh lagi ke arah Aira. "Kalau nanti ada waktu, kita makan di luar bertiga. Mau? Andrea mau nggak?" tanya Ardian. Andrea menepuk tangan kecilnya kegirangan. "Mau. Mau makan es krim juga, Pak," ucapnya semakin dibahagiakan oleh ayahnya itu. Aira hanya memenahi gelas-gelas kosong sambil berusaha tersenyum. Mama ikut saja mau kalian," balas Aira. Ardian menghela napas, menatap Aira dengan sorot yang seolah ingin berkata banyak, tapi hanya bisa diam. Tangannya menuntun Andrea berdiri. "Yuk, putri Papa. Siap berangkat sekolah? Tanya Ardian. Andrea berjingkat meraih tangan Aira. "Siapa? Tapi Mama peluk dulu, dong," ucapnya. Aira segera membungkuk memeluk Andrea erat, mengecup pipi putrinya. "Semangat ya sekolahnya, anak kesayangannya Mama," ucap Aira. Andrea mengangguk ceria, kemudian menoleh ke arah Ardian. Keduanya berjalan berdampingan keluar ruang makan. Aira hanya berdiri di ambang pintu, menatap punggung suami dan anaknya. Senyum kecil kembali terbit di bibir Aira, hangat namun samar. Di rumah siang itu, Aira berdiri di dekat mesin cuci di sudut ruangan. Di tangannya, setumpuk pakaian kotor milik Ardian dan Andrea. Sambil memilah, tangannya terhenti pada satu kemeja putih milik Ardian, kemeja yang dipakai Ardian kemarin. Pelan-pelan, Aira meraba kerah kemeja itu. Jemarinya gemetar tak sadar. Ia mendekatkan kemeja itu ke hidungnya, menarik napas perlahan. "Ini wangi tapi bukan parfum milik Mas Ardian. Ini parfum perempuan. Bukan parfumku. Bukan deterjen juga," gumam Aira. Aira meremas sedikit bagian lengan kemeja, menelusuri saku dada, lalu mendekatkannya lagi ke hidungnya, memastikan indera penciumannya tak salah. Tangannya bergetar. Apa Mas Ardian sekarang kerja di kantor parfum? Atau kenapa bisa begini?" ucap Aira masih tak menyangka. Pertanyaan itu menggantung di kepalanya, membuat dadanya terasa sesak. Napasnya memburu pelan, tangan kirinya memegang pinggiran mesin cuci, menahan tubuhnya yang mendadak lemas. Ia menarik napas panjang,
menutup matanya sejenak. Jangan mikir yang aneh-aneh, Ra. Jangan bikin pikiran makin kotor. Fokus, kamu harus nyuci. Andrea butuh kamu sehat. Mas Ardian tak mungkin berlaku kotor. Ucap Aira mencoba berpikir jernih. Tapi tatapannya tetap terpaku pada kemeja itu. Wajah Ardian berkelebat di benaknya. Sorot mata Ardian, pelukan, kata-kata manisnya pagi tadi. Aira bergumam lagi, senyumnya getir. Kalau Mas Ardian nyimpan perempuan lain, aku harus apa? Gumam Aira. Aira menahan napasnya yang berat, lalu perlahan memasukkan kemeja itu ke dalam tabung mesin cuci. Menekannya dalam-dalam seolah ingin menghapus bau yang menempel di sana. Juga rasa sakit di hatinya. Dengan tangan gemetar, Aira menutup pintu mesin cuci. Jari-jarinya menekan tombol mulai. Suara mesin berputar perlahan, kontras dengan pikiran Aira yang makin berisik. Fokus sama Andrea, Ra, cuma Andrea. Ucap Aira berusaha menenangkan dirinya sendiri. Bau deterjen masih tercium samar saat Aira menurunkan setumpuk pakaian bersih dari mesin cuci. Jemarinya bergerak pelan, menata baju Ardian ke dalam keranjang. Namun aroma parfum itu lagi-lagi menempel samar di hidungnya. Aroma manis, lembut, dan sama sekali bukan aroma parfum milik Ardian, juga bukan miliknya. Aira terdiam, matanya menatap kemeja putih milik Ardian. Ia mendekatkannya lagi ke hidung, menghirup dalam-dalam, memastikan kalau ia tidak berhalusinasi. Aneh banget, parfum siapa? Kenapa bisa nempel di baju Mas Ardian? Tanya Aira. Tentu parfum itu mahal hingga masih menempel di sana cukup lama. Tangannya meremas sedikit ujung lengan kemeja itu. Ada rasa sesak di dada, ada tanya yang berputar-putar, tapi di ujungnya Aira hanya menghela napas panjang. Aira masih mencoba menenangkan diri, suara pelan seperti membisikkan pada dirinya sendiri. Udah, Ra, jangan mikir aneh-aneh. Mungkin parfum dari klien atau mungkin aja cuma nyenggol orang di kantor. Mungkin Mas Ardian capek ketemu orang banyak. Udah, percaya aja. Akhirnya Aira menyemangati dirinya sendiri. Walau hatinya tetap terasa berat, Aira melipat rapi kemeja itu, meletakkannya di atas tumpukan cucian lain. Ia menatap cucian bersih di hadapannya, seolah mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Aku harus percaya sama Mas Ardian. Andrea butuh kami berdua. Ucap Aira. Sudah hampir waktunya menjemput Andrea pulang sekolah. Aira meraih tas kecilnya, kunci mobil sudah di genggaman. Matanya sempat terarah ke ruang tamu sepi, kosong. Sudah, cukup. Fokus ke Andrea. Itu yang paling penting. Ucap Aira mengingatkan dirinya. Tanpa menoleh lagi ke cucian yang tertumpuk, Aira melangkah keluar. Suara pintu mobilnya terdengar pelan menutup. Mesin mobil pun menyala. Di balik kaca jendela mobil yang perlahan melaju, wajah Aira tampak masih kepikiran. Ia menarik napas, mencoba menata senyum. Setidaknya, nanti di gerbang sekolah, Andrea akan pulang disambut ibunya yang tersenyum. Di depan gerbang sekolah, begitu Andrea melihat mobil Aira terparkir di depan, bocah kecil itu berlari kecil sambil menenteng tas ransel bergambar kelinci. Aira turun dari mobil, membungkuk, lalu langsung memeluk Andrea erat. Hati-hati, sayang, jangan lari terlalu cepat. Nanti jatuh. Ucap Aira cemas tentang kesehatan putrinya itu. Andrea hanya terkekeh pelan, memeluk leher Aira erat-erat. Wajah yang sebelumnya pernah pucat kini sedikit lebih segar. Senyumnya pun membuat dada Aira terasa hangat. Ma, tadi aku dapat bintang dari Bu Guru. Kata Bu Guru, aku pintar baca. Ucapnya meminta apresiasi. Aira tersenyum bangga. Wah, hebat banget anak mama. Pintar baca, pintar gambar, pintar segalanya, ya? Ucap Aira bahkan memberikan kecupan lembut di pipi Andrea sebagai apresiasi darinya. Andrea tersenyum kecil, lalu melepas pelukan.
Mereka berjalan bergandengan menuju mobil. Begitu duduk di kursi penumpang belakang, Andrea menatap Aira dari kaca spion tengah. "Ma, boleh nggak kita ke kantor papa?" tanyanya. Aira tertegun mendengar permintaan itu. Tangannya yang hendak menyalakan mesin mobil terhenti sejenak. Ada rasa ragu di dadanya. Entah kenapa aroma parfum di baju Ardian tadi menempel lagi di pikirannya. Namun sorot mata Andrea menuntut jawaban untuk dibolehkan Aira. Aira menoleh ke belakang, suaranya lembut. "Kenapa mau ke kantor papa? Kangen sama papa. Papa juga bohong. Katanya mau jemput aku tapi ternyata tetap mama yang jemput aku," ucap Andrea. Benar juga. Aira tahu pasti kalau pada akhirnya Ardian akan lupa dengan janjinya untuk menjemput Andrea. Maka dari itu, Aira lebih dulu menjemput putri mereka sebelum Andrea semakin dibuat kecewa oleh janji Ardian. Hati Aira seolah diremas. Ia menatap mata putrinya, kemudian menarik napas. Tidak ada gunanya menolak. Dia tidak mau mengecewakan Andrea. "Ya sudah, kita ke kantor papa, ya? Siapa tahu bisa makan siang sama papa juga," ucap Aira. "Hore! Makasih mama," ucap Andrea hanya untuk mengecup pipi Aira. Aira terkekeh pelan. Tangannya mengusap kepala Andrea sebelum menyalakan mesin mobil. Dalam hatinya, Aira berbisik sendiri. "Semoga aku nggak salah langkah," ucap Aira. Mobil pun melaju keluar area sekolah, menuju kantor Ardian, membawa setitik harap Aira. Semoga siang ini akan baik-baik saja. Begitu Aira memarkir mobilnya di area kantor, Andrea langsung berlari kecil menuntun tangannya. Mereka masuk melewati resepsionis, disambut senyum karyawan. Saat pintu lift terbuka, Andrea nyaris tak sabar menekan tombol lantai kantor Ardian. Tak lama kemudian pintu lift terbuka di lantai tempat Ardian bekerja. Sekretaris Ardian, Karina, yang kebetulan sedang berdiri di dekat meja kerjanya, terkejut melihat Aira dan Andrea. Karina kaget, tapi cepat-cepat menunduk hormat. "Ibu Aira, Andrea, selamat siang, Bu," sapanya dengan lembut. Aira hanya tersenyum kecil, matanya sempat menatap Karina, tapi cukup membuat Karina salah tingkah. Andrea berlari mendahului, membuka pintu ruangan Ardian. Aira mengikuti di belakang dengan langkah tenang. "Papa," ucap Andrea ketika matanya bertemu langsung dengan wajah Ardian. Ardian yang sedang menunduk di depan laptop langsung mendongak. Matanya melebar kaget melihat Aira di ambang pintu. Beberapa detik ekspresinya jelas gugup, bahunya menegang, jemarinya refleks menutup laptop. Ardian berusaha tersenyum, suaranya sedikit serak. "Andrea, Ra?" ucapnya gugup. Aira memerhatikan betul ekspresi gugup Ardian, terutama gerak-gerik tangannya yang cepat merapikan berkas di mejanya. Tatapannya seolah mampu menembus mata suaminya. "Kenapa kaget begitu, Mas? Kita cuma mau kasih lihat bintang Andrea," ucap Aira. Andrea sudah berdiri di samping Ardian, menunjuk stiker bintang di buku catatannya. Andrea begitu ceria tanpa mengerti apapun. "Lihat papa, aku dapat bintang. Bu guru bilang aku pintar baca," ucapnya menjelaskan. Ekspresi Ardian langsung melunak, gugupnya seolah tenggelam dalam tatapan sayang ke putrinya. Ia meraih Andrea, mengangkatnya, lalu mengecup pipi Andrea berkali-kali.